Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadi tujuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya berdoa, kita hanya berharap, dan kita hanya memohon pertolongan kepadanya. Karena demikianlah akidah yang lurus atau yang sahih mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bergantung dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya, kami senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemirsa semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusannya baik dunia dan ukhrawi, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati dan rizki. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini pembahasan kita adalah menyangkut sifat-sifat alam atau sunatullah. Namun sebelum kita memulai pembahasan, terlebih dahulu kami memohon subscribe serta like, share, dan komennya, serta jangan lupa untuk senantiasa menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menyebutkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui segala yang gaib maupun yang nyata. Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah huwar rahmanur rahim. Quran surat Al-Hasr ayat 22. Allah bersifat maha alim al-ghaibi was syahadah, atau maha mengetahui baik yang gaib atau yang tidak nampak maupun yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa alam ini terdiri dari alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib meliputi pertama masa lalu, baik alam ruh maupun alam dunia. Yang kedua masa kini, dan yang ketiga masa yang akan datang, baik dalam tataran material maupun kehidupan sosial di alam dunia dan di alam akhirat. Di alam akhirat terjadi hari kebangkitan atau yaumul qiyamah, hari penghisaban atau yaumul hisab, dan hari pembalasan. Di hari pembalasan, manusia ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Baik alam gaib maupun alam syahadah, keduanya tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sunnatullah yang berlaku pada alam. Sunnatullah pada alam berarti hukum-hukum Allah yang terdapat pada alam ciptaannya dan alam tunduk patuh kepadanya. Adalah sebuah kekeliruan yang ada pada pandangan masyarakat umumnya. Jika ada sesuatu, apakah itu bencana, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, serta kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh alam, maka pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa itu adalah siklus alam atau terjadi secara alamiah. Padahal jika kita merujuk kepada akidah yang sahih atau akidah yang lurus, maka itu bukan terjadi secara alamiah, akan tetapi itulah sunatullah yang berlaku pada alam. Karena pada dasarnya alam itu tunduk kepada Allah. Dia tidak bisa menentukan dirinya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terhadap jatuhnya daun selembar saja itu adalah sudah merupakan kehendaknya, bukan karena keinginan pohon atau daunnya yang ingin jatuh sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat
kullu qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nur ayat 41. Sunatullah dengan karakteristiknya tertulis dalam Al-Quran, yaitu terdiri dari dua bagian. Pertama, yang tertulis secara global berkenaan dengan alam, yang time responnya pendek dan tidak melibatkan subjektivitas manusia. Ini utamanya menjadi objek ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan yang kedua, yaitu yang tertulis secara detail berkenaan dengan manusia, yang time responnya panjang dan melibatkan kepentingan manusia. Ini utamanya menjadi objek iman dan takwa atau imtak. Memahami peristiwa yang terjadi pada alam, sebagaimana memahami aspek-aspek kehidupan manusia, hanya akan sampai pada kebenaran yang relatif apabila tidak memahami sunnatullah yang berlaku pada alam. Pemahaman pada alam yang sebenarnya hanyalah dapat mengantarkan kepada kebenaran apabila sunnatullah yang berlaku pada alam ini dimengerti. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah mempunyai karakteristik yang pertama eksak dan tetap dalam keeksaktaannya, tidak berganti-ganti dan tidak berubah-ubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walang tajida li sunnatillahi tahwila. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian pada sunnatullah, dan sekali-kali tidak pula kamu akan menemui penyimpangan pada sunnatullah itu. Dan dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 3. Wa kullu amrim mustaqir. Sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Karakteristik sunnatullah yang kedua adalah immutable. Artinya tetap dalam peristiwa yang berulang-ulang maupun berurutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadz dhalla walau syaa'a laja'allahu syakina summa ja'alna samsa alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yashira. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan oleh Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Quran Surat Al-Furqan 45 dan 46. Karakteristik sunnatullah yang ketiga adalah objektif. Artinya berlaku bagi siapa saja, suka maupun terpaksa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa ghairu dinillahi yabaghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'au wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya
mereka dikembalikan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.